Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan mengeluarkan kebijakan dengan menguji coba penyelenggaraan pembelajaran dengan metode tatap muka di masa pandemi COVID-19. Namun kebijakan uji coba ini hanya dilakukan di sekolah dasar dan sekolah menengah pertama saja yang berada di 2 kecamatan. Sekolah di 2 kecamatan yang melangsungkan belajar secara tatap muka itu berada di Kecamatan Rumbia dan Kecamatan Tarawang. Diizinkannya sekolah ini menggelar kembali tatap muka setelah diliburkan sejak pandemi COVID-19, lantaran 2 wilayah ini dianggap sebagai zona hijau atau zona aman dari penyebaran virus corona. Di 2 kecamatan ini total ada 35 sekolah dari jenjang SD dan SMP, dengan rincian 29 sekolah dasar dan 6 sekolah menengah pertama. Sedangkan tingkat SMA masih menggunakan sistem daring. Kegiatan belajar di dalam kelas ini dilakukan sebagai bentuk uji coba tatap muka di sekolah selama 2 bulan dengan menerapkan protokol kesehatan. Selama berada di lingkungan sekolah, siswa wajib mengenakan masker dan mencuci tangan. Siswa dibagi menjadi 2 gelombang dan dilakukan dengan cara bergiliran guna menghindari kerumunan. Setiap kelas diisi maksimal 13 orang agar siswa di dalam kelas tetap bisa menjaga jarak fisik dengan siswa yang lain. Dinas Pendidikan Kabupaten Jeneponto mengatakan, dari 11 kecamatan hanya ada 2 kecamatan yang diizinkan untuk kembali menggelar belajar mengajar secara tatap muka. Sementara 9 kecamatan lainnya untuk seluruh jenjang pendidikan tetap belajar di rumah menggunakan sistem daring. Pasalnya ke-9 kecamatan tersebut merupakan zona merah penyebaran COVID-19. Adalah uji coba berdasarkan petunjuk Bapak Bupati untuk kita melakukan uji coba pembelajaran dengan tatap muka, dan kami sengaja memilih 2 kecamatan ini karena di 2 kecamatan ini masih relatif zona hijau, belum ada kasus, sehingga kami berkeyakinan bahwa di 2 kecamatan ini insya Allah anak-anak akan dapat diuji coba belajar dengan tatap muka. Itu pun dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Artinya kita memberikan kesempatan anak-anak untuk belajar secara tatap muka di sekolah dengan mematuhi seluruh prosedur protokol kesehatan secara ketat. Di 2 kecamatan ini Pak, jenjang-jenjang apa saja yang disekolahkan di sana Pak? Untuk Kecamatan Rumbia, jenjang SD dan SMP. 29 SD dan 6 SMP. Ya, untuk sementara tes uji coba ini Pak, di 2 sekolah ini sistem pembelajaran tatap mukanya itu bagaimana Pak? Apakah dibatasi atau seperti semula Pak? Tetap kita gunakan metode 30% yang mengisi ruang kelas. Katakanlah begini, kalau satu kelas itu berisi 32 orang, kita pada satu kali tatap muka itu hanya diisi maksimal 13 orang. 13 itu dengan jarak 1 meter, kemudian semuanya menggunakan masker, cuci tangan sebelum masuk ruangan, kemudian jaga jarak, gurunya pakai face shield untuk bisa memutus mata rantai penyebaran yang tidak kita harapkan. Ya, terus Pak, siswanya apakah setiap hari masuk di situ Pak atau tiap minggu atau bagaimana Pak? Setiap hari, mulai Senin sampai Sabtu secara shift. Jadi hanya 2 jam pembelajaran satu shift untuk 13 orang satu kelas. Setelah itu masuk lagi shift berikutnya. Ini sekaligus juga untuk menjamin bahwa anak-anak kita bukan hanya menerima pembelajaran teori, tetapi juga tenaga pendidik harus dapat memantau perkembangan sikap, perilaku, dan karakter anak-anak peserta didik kita. Sampai kapan kira-kira ini Pak uji cobanya ini Pak? Kita lihat perkembangan. Mudah-mudahan ini berjalan dengan aman, dengan lancar, dan insya Allah kalau ini aman, lancar, tidak ada masalah, kami akan melihat kemungkinan untuk dikerahkan di kecamatan lain. Sementara itu, dengan digelarnya kembali proses belajar mengajar secara tatap muka, para siswa mengaku senang lantaran dapat belajar secara langsung bersama guru dan bertemu kembali dengan teman-temannya
serta tidak lagi menemui kesulitan belajar daring yang selama ini dilakukannya. Belajar secara daring membuat para siswa kerap menemui kendala seperti gangguan jaringan dan kehabisan kuota. Setelah masuk sekolah ini, Adik? Sangat senang Oh, sangat senang. Gimana? Kenapa bisa senang? karena bisa ketemu sama guru, sama teman-teman juga. Memang kenapa sebelumnya? Sulit karena biasa gangguan jaringan, protes karat. Kuota habis begitu. Jadi perasaannya sekarang bagaimana? Senang. Senang ya. Oke, kasih ya, Dek. Proses belajar secara tatap muka selama masa pandemi ini, beberapa kegiatan sekolah dan kebiasaan para siswa ditiadakan, seperti ekstrakurikuler dan bersalaman baik saat masuk kelas maupun pulang sekolah. Pihak sekolah mengimbau kepada orang tua untuk mengantar dan melakukan penjemputan serta melarang siswa dijemput oleh orang lain, seperti ojek dan angkutan umum. Demikian, tim liputan mengabarkan.